Perkenalkan, nama saya Kirby Mamesa, mahasiswa dari kelas A2 semester 4, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan nomor induk mahasiswa 1974-2010-75. Pada saat ini, saya akan membahas secara singkat mengenai makalah hukum humanitar yang saya buat dengan judul Kasus Pelanggaran Hukum Humanitar Internasional mengenai tawanan anak Palestina oleh tentara Israel. Berikut adalah pembahasannya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hukum humanitar internasional mengenai tawanan anak Palestina oleh tentara Israel. Yang menjadi latar belakang, dalam suatu konflik bersenjata, adanya anak-anak di tengah konflik bukanlah hal yang jarang atau asing. Anak-anak selalu ada di tengah konflik bersenjata. Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Salah satunya terjadi dalam perang antara Israel dan Palestina. Pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak UNICEF dalam laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara-penjara Israel, dan di antara jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12-15 tahun dan 12 di antaranya adalah anak perempuan. Sekitar 179 dari 440 anak ditangkap oleh tentara Israel dari rumah mereka saat tengah malam, dan sekitar 378 dari 440 anak ini ditangkap tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Pasukan tentara Israel akan menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman hukuman isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, yang biasanya berupa melakukan pelemparan batu yang dikenakan hukuman penjara selama 10-20 tahun. Pada saat diintegrasi, 416 dari 440 anak-anak ini tidak didampingi oleh orang tuanya, dan pada saat proses integrasi, mereka tidak diberitahui hak-hak apa saja yang mereka miliki. Apabila anak-anak ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam sel isolasi. Akhirnya mereka mengakui perbuatan mereka karena tidak kuat menahan siksaan yang diberikan oleh pasukan tentara Israel. Kita masuk dalam aturan hukum humaniter yang dilanggar. Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Anak-anak tidak boleh dijadikan objek penyiksaan oleh pihak yang bersengketa, sesuai dengan yang tercantum dalam latar belakang pembuatan protokol tambahan Konvensi Hak Anak dalam Konvensi Bersenjata. Paragraf 4 pembukaan protokol opsional Konvensi Hak Anak yang berisi latar belakang pembentukan protokol tersebut menyatakan bahwa negara-negara yang menjadi pihak pada protokol tersebut dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan seperti sekolah dan rumah sakit. Isi dari paragraf 4 pembukaan protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata. Sedangkan tindakan tentara Israel yang menjadikan anak-anak Palestina sebagai tawanan perang termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam pasal 77, di mana dalam pasal 77 ayat 1 disebutkan bahwa anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain. Paragraf pertama pasal 24 Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 menyebutkan bahwa pihak-pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak-anak di bawah 15 tahun dan tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri. Ditegaskan kembali dalam paragraf 6 pasal 76 konvensi ini bahwa pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa.
Tindakan penawanan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan pelanggaran terhadap ketiga pasal ini, karena melakukan penangkapan untuk memasukkan anak-anak tersebut ke penjara dan memisahkan mereka dari orang tua mereka merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Karena dengan adanya penangkapan tersebut, maka tentara Israel membatasi hak-hak mereka untuk belajar dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya. Penawanan ini juga akan mempengaruhi keadaan psikis anak-anak tersebut karena setiap hari menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada tawanan-tawanan lain. Penganiayaan dan ancaman oleh tentara Israel bertujuan untuk memaksa anak-anak untuk memberikan keterangan dan mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Tindakan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Konvensi Jenewa III tahun 1949 dan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 seperti yang tercantum di dalam paragraf 4 pasal 17 Konvensi Jenewa III, yaitu penganiayaan jasmani dan rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan atas tawanan perang untuk memperoleh keterangan apapun. Atau dalam pasal 99 konvensi ini menyatakan bahwa terhadap seorang tawanan perang tidak boleh dilakukan ancaman psikis atau fisik untuk memaksanya mengaku salah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sanksi atau hukuman yang diterapkan. Tindakan penawanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen hukum humaniter internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III tahun 1949, Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa I tahun 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menurut Statuta Roma tahun 1998, para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional yang merupakan kejahatan-kejahatan yang paling serius dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina dapat dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional karena tindakan tentara Israel tersebut merupakan kejahatan perang yang termasuk yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Pertama, tindakan dan perlakuan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan kejahatan perang yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan pokok perkara sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 Statuta. Jurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai jurisdiksi sesuai dengan statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga, kejahatan perang. Dan yang keempat, kejahatan agresi. Kedua, kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2016, di mana tahun-tahun tersebut merupakan tahun setelah berlakunya Statuta Roma tahun 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, yang artinya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan waktu. Ketiga, walaupun kejahatan perang dilakukan di wilayah teritorial Israel, yang mana bukan merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori international crime, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional, semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Keempat, pelaku tindakan penangkapan, penawanan di dalam penjara, dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina pada saat mereka berada di dalam tahanan adalah tentara Israel. Pasal 28 Statuta Roma secara tegas mengatur pertanggungjawaban komando atau pertanggungjawaban atasan.
Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penahanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi oleh tim kejaksaan mahkamah. Apabila setelah investigasi kasus ini telah memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili, maka proses pengadilan sudah dapat dijalankan. Sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang dapat dilihat dalam pasal 77 Statuta Roma, yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Mahkamah juga dapat memutuskan pelaku membayar denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh hukum acara dan pembuktian maupun penebusan hasil kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga. Dalam mekanisme penyelesaiannya, yaitu PBB menganjurkan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan cara damai dengan mencari penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, mediasi, konsilasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai yang mereka pilih sendiri. Itulah hasil pembahasannya, diucapkan terima kasih. Kalian baru tamat SMA atau SMK dan masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, atau mau mencari tempat kuliah dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga didik yang profesional. Nah, dalam video ini aku akan merekomendasikan universitas swasta yang berada di kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia